Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul film American Ultra yang dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Kristen Stewart. Sebelumnya, konten ini mengandung spoiler, jadi jika kalian ingin melihat keseluruhan filmnya, ada baiknya kalian tonton saja filmnya ya. Jeng 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 jeng. Menceritakan seorang Mike Howell yang diperankan oleh Jesse Eisenberg adalah seorang penjaga toko swalayan di Lyman, Virginia Barat. Ia hidup sederhana bersama kekasihnya, Phoebe, diperankan oleh Kristen Stewart. Impiannya pun sederhana, yaitu menjadikan Phoebe istrinya. Ketika Mike dan Phoebe gagal melakukan sebuah perjalanan romantis lantaran serangan panik yang biasa dialami Mike kambuh, sehingga mereka melewatkan keberangkatan pesawat mereka. Kisah sebenarnya dari film ini pun dimulai. Pasang kekasih ini bermaksud memulai kembali kehidupan mereka yang biasa. Mike kembali menyusun rencana untuk melamar Phoebe. Seorang wanita misterius mendatangi Mike di toko swalayan tempatnya bekerja dan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti oleh Mike. Wanita yang bernama Victoria Lasseter yang diperankan oleh Connie Britton itu pun pergi setelah meminta maaf kepada Mike. Tidak lama kemudian, Mike yang tengah memakan semangkuk mie instan memergoki dua orang tengah mengotak-atik mobilnya. Melihat Mike bukannya melarikan diri, dua orang berperawakan tegap dan bersenjata api itu malah menyerang Mike. Di luar dugaan Mike sendiri, dua orang itu dapat dibunuhnya hanya dengan sebatang sendok dan semangkuk mie instan berkuah panas. Mike yang bahkan tak pernah merasa bisa melakukan jurus-jurus bela diri, benar-benar terkejut dan bingung. Ketika Mike dan Phoebe bermaksud menjelaskan semuanya di kantor polisi, tempat dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan menyerang dan meluluhlantakkan kantor polisi tersebut. Dua orang tersebut sebenarnya adalah aset program Top Guy yang dipimpin oleh Adrian Yates, yang diperankan oleh Topher Grace. Yates ingin membunuh Mike dengan alasan Mike hendak berusaha meninggalkan kota. Ambisi sebenarnya dari Yates adalah membuktikan bahwa aset-aset program Top Guy yang dikembangkannya lebih baik daripada program Wiseman yang selama ini dipimpin oleh Victoria. Mike dan Phoebe melarikan diri dan bersembunyi di tempat milik bos kawan Mike, meski tidak bertahan lama karena Yates telah melakukan sebuah operasi militer menyerang tempat persembunyian Mike dan Phoebe dan membunuh Rose. Phoebe menyelamatkan Mike yang sekarat akibat gas beracun. Hal ini justru membuat Mike menyadari bahwa Phoebe bukan gadis seperti yang selama ini ia kira. Mike mulai meragukan siapa jati diri Phoebe sebenarnya dan apa alasan Phoebe ada dalam hidupnya selama ini. Di sisi lain, Mike merasa takjub akan dirinya sendiri, mulai dari kemampuan dan refleksnya membela diri hingga tingkat intelijensi dan kecepatan reaksinya terhadap situasi di sekitarnya. Namun di saat yang sama, Mike semakin bingung dan tidak mengerti tentang apa atau siapa dirinya. Adalah Victoria yang menyelamatkan dan menjelaskan kepada Mike segala hal yang berkaitan dengan diri dan kehidupan Mike yang sebenarnya. Bahwa Mike sebenarnya adalah aset program Wiseman, pengembangan program Ultra yang berada dalam pimpinan Victoria. Ultra sendiri adalah semacam program rekayasa genetika untuk meningkatkan kemampuan seseorang yang akan digunakan sebagai agen-agen rahasia negara. Pengetahuan ini membuat Mike semakin tidak tahu apa yang mesti dipercayainya, terlebih ketika ia mengetahui bahwa Phoebe kekasihnya selama ini adalah seorang agen CIA yang sebenarnya ditugaskan untuk mendampingi dan memantau kehidupan personal Mike selama statusnya sebagai aset Wiseman dinonaktifkan. Mike pun semakin meragukan cinta Phoebe terhadapnya. Keraguan ini membuat Mike tak lagi memedulikan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Mike juga tak peduli apakah ia akan terbunuh atau tidak. Maka ia pun pulang ke rumahnya dengan Victoria yang mengikuti dan berusaha melindunginya. Barulah ketika rumah yang selama ini ditempatinya bersama Phoebe itu diserang, dan sekali lagi Mike berhasil selamat. Ia menyadari bahwa terlepas dari bagaimanapun perasaan Phoebe terhadapnya, yang terpenting ada perasaannya sendiri terhadap Phoebe. Ia sangat mencintai Phoebe yang kini dijadikan sandera oleh Yates untuk memancing Mike agar menyerah, dan ia memutuskan untuk menyerang Yates dan pasukannya seorang diri demi menyelamatkan kekasihnya itu. Adegan awal yang bertempat di sebuah ruang interogasi dan juga kilasan-kilasan yang membantu penonton menuju awal cerita membuat kita menyadari bahwa Mike, tokoh utama dalam film ini, akan berakhir dengan selamat meski babak belur. Film ini mengingatkan kita pada film berjudul Total Recall
tahun 2012 dengan Colin Farrell sebagai pemeran tokoh utamanya. Memiliki alur cerita yang sama, menceritakan tentang seorang yang semula menjalani kehidupan sebagai warga sipil atau orang biasa, kemudian berbalik 180 derajat mendapati dirinya memiliki kemampuan di atas rata-rata orang biasa dan mengalami petualangan yang penuh ancaman dan bahaya. Bedanya jika dalam Total Recall, penonton bisa ikut serta dalam kebingungan tokoh utama dan mencari jati dirinya. Kalau American Ultra seolah meminta penonton menunggu dan melihat bagaimana aksi Mike untuk sampai kepada pemahaman mereka. Mima Norizade, sang sutradara, mengemas adegan perkelahian dan aksi-aksi Mike saat menghadapi orang-orang yang memburunya dengan cepat sehingga terkesan terburu-buru, kurang artistik dan terlihat cukup sadis. Namun jika kita perhatikan dalam setiap adegan perkelahian itu, Mike menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai senjata mematikan. Hal ini sangat layak untuk diapresiasi. Kristen Stewart merupakan sosok yang sangat menonjol di film ini. Chemistry-nya dengan karakter Mike adalah pemanis sekaligus hiburan tersendiri bagi penonton. Dalam film ini tidak hanya menjadi seorang kekasih, tapi juga pengasuh sekaligus pengacara Mike saat menghadapi masalah. Kembali ke bagian awal pada film ini, pas adegan-adegan pengantar awal cerita, saat kita disajikan narasi Mike tentang kisah hidupnya. Mike tak tahu apa-apa tentang dirinya kecuali bahwa ia mencintai Phoebe, bahwa ia dan Phoebe saling mencintai, dan terlepas dari segala kekurangan dalam diri Mike dan kesempurnaan pada diri Phoebe, Mike tahu ia sangat membutuhkan Phoebe dalam hidupnya, dan sukses dipertahankan sisi drama yang dibangun sejak awal cerita film ini. Dan tidak lupa kita ingatkan terus bahwa ada karakter monyet angkasa buatan Mike yang kerap digambar dan dijalinnya dalam sebuah cerita di sela-sela pekerjaannya menjaga toko yang bernama Apollo Ape. Apollo Ape merupakan simbol dari potensi atau kemampuan Mike yang tidak disadarinya. Mungkin juga ilustrasi keras super ini adalah bentuk kreativitas Mike yang mengandung keinginannya untuk bebas, untuk tidak dipandang hanya dari penampilan dan tidak dianggap remeh oleh orang lain. Jika kalian penasaran dengan film ini, tontonlah. Dan jika sebagai penonton Anda merasa bingung harus mengambil ke dalam komedi, drama, atau aksi, tidak perlu diambil pusing. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum. Enjoy.